Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Falisa Alea dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2025D dengan NIM 250509741138. So, di sini saya membuat video karena saya ingin menjelaskan mengenai resume dari dua artikel yang sudah menjadi tugas mini project yang kedua dengan dosen pembimbingnya Pak Riza, di mana resume pertama yang berjudul dengan dampak modifikasi algoritma round-robin dalam penjadwalan CPU. Di sini saya akan membahas pendahuluannya maupun latar belakangnya terlebih dahulu, di mana jujur aja penjadwalan di CPU ini otaknya itu performa sistem operasi loh. Nah, algoritma round robin ini RR itu emang jadi primadona karena tipenya itu simple dan adil buat semua proses seperti itu. Tapi masalahnya si RR ini klasik itu punya yang namanya kelemahan di bagian time quantum TQ yang statis seperti itu. Nah, kalau semisalnya time quantumnya kekecilan, sistemnya bakal capek sendiri karena kebanyakan konteks switch di mana overheadnya tinggi. Kemudian kalau misalnya TQ-nya maupun time kuantumnya kegedean, itu ujung-ujungnya malah jadi kayak algoritma FCFS yang bikin waktu tunggu menjadi lama banget seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya di artikel ini hadir buat ngebahas berbagai modifikasi RR yang lebih pintar, lebih jago dan adaptif biar kinerja CPU-nya itu biar makin cepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di metodenya, di mana dalam artikel tersebut metodenya itu penulis itu nggak asal ngambil aja ya. Mereka itu pasti pakai metode yang namanya Systematic Literature Review, di mana SLR ini dengan standar Prisma. Nah, prosesnya mereka itu mulai dari identifikasi di database, ketemu sampai 158 artikel, kemudian terus di screening secara ketat pakai kriteria inklusi kayak tahun terbit 2020 sampai 2025 dan harus open access. Dan hasilnya itu cuma 15 publikasi yang paling oke yang dipilih buat dibedah secara mendalam. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini saya akan membahas yang namanya hasil dan pembahasan dalam artikel tersebut, di mana dari 15 artikel itu ya ternyata modifikasi RR ini bisa dikelompokkan jadi beberapa geng yang out of the box lah ya menurut saya, karena di geng ini tuh terdapat geng machine learning yang pertama, yaitu dimana pakai model kayak KNN atau K-means clustering buat nentuin time kuantumnya secara otomatis berdasarkan karakteristik prosesnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya geng dinamis, di mana geng dinamis ini merupakan algoritma kayak IMHLVKTRR atau VTRR yang bisa mengubah-ubah time kuantum sesuai beban kerja. Kemudian yang ketiga ada yang namanya geng hibrida, di mana geng hibrida ini merupakan gabungan kekuatan RR sama algoritma lain, yang misalnya RR plus SGF. SGF itu shortest job first, buat memprioritaskan tugas yang cepat selesai. Dan yang terakhir ada yang namanya geng statistik, di mana geng statistik ini menggunakan rumus matematika yang terdiri dari rata-rata, median atau kuartil untuk mencari angka time kuantumnya yang paling oke, paling pas. Jadi resume dari artikel pertama seperti itu. Lanjut kita ke artikel yang kedua yang berjudul mesin virtual maupun virtual mesin, sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari mesin virtual. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan maupun latar belakang dari artikel tersebut, di mana dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa di zaman yang serba teknologi ini hampir mustahil kita itu bisa maupun mampu beresin tugas itu tanpa bantuan dari gadget yang sangat canggih, kan nggak mungkin ya. Nah, virtual machine ini atau bisa disebut dengan VM ya, ini tuh hadir sebagai mesin yang logis yang mempunyai arsitektur kurang lebih mirip banget sama yang namanya komputer fisik host, lengkap dengan sistem operasinya sendiri. Pada intinya si VM ini tuh simulasi komputer di dalam komputer yang terisolasi dari
perangkat keras aslinya. Teknologi ini akan menjadi fondasi penting buat modernisasi IT karena pengelolaan sumber daya jadi lebih efisien, kemudian fleksibel dan hemat biaya, cost efektif. Dan yang kedua, saya akan membahas yang namanya metode penelitian dari artikel tersebut, di mana penelitian itu nggak pakai yang namanya eksperimen laboratorium yang sangat ribet, itu nggak pakai, tapi mereka menggunakan metode studi pustaka, di mana para penulis ini mengumpulkan info dari berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu sampai data dari pemerintah buat dibedah dan ditarik kesimpulannya. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di sini saya menjelaskan bahwa dalam artikel tersebut bagian ini tuh membahas isi dari virtual mesinnya secara mendalam. Di mana lingkungan virtual mesin ini, platformnya itu membuat, bikin dan mengelola virtual mesinnya itu sesuai request dari user. Di situ terdapat namanya itu Virtual Machine Monitor (VMM) atau Hypervisor yang tugasnya mengatur replika fitur hardware. Terdapat fungsi maupun kegunaannya, di mana bisa membuat yang namanya sistem operasi baru seperti mencoba Windows 10 di PC Windows 8 tanpa mengganggu sistem utamanya. Kemudian ada uji coba software di berbagai platform sekaligus, lalu hemat tempat karena beberapa server bisa jalan di satu PC aja tanpa takut bentrok keamanannya. Nah, terdapat keuntungannya juga, di mana keuntungannya itu VM ini itu fleksibel, punya yang namanya isolasi yang kuat. Kalau satu VM kena hack atau crash, yang lainnya itu bakal aman, gampang dipindahin, portability, dan bisa diatur sumber dayanya secara dinamis. Contoh softwarenya ada banyak pilihan populer seperti VirtualBox, VMware, Parallels buat Mac, QEMU, sampai Microsoft Virtual PC. Lalu ada yang namanya teknik virtualisasi, full virtualisasi. Untuk sistem operasinya itu tamu itu nggak perlu dimodifikasi seperti itu. Kemudian ada para virtualization, di mana sistem operasi ini tamu itu harus sedikit dimodifikasi biar performanya itu lebih bagus, lebih baik, lebih kencang. Dan yang terakhir ada yang namanya hardware assisted, di mana hardware assisted ini menggunakan dukungan langsung dari CPU seperti Intel VT atau AMD V. Dan di sesi kesimpulan ini dalam artikel tersebut menjelaskan, singkatnya itu virtual machine itu solusi cerdas buat kita yang mau menggunakan banyak sistem operasi tanpa perlu banyak komputer fisik. VM gak bikin kerjaan orang IT itu lebih produktif dan hemat biaya operasional, tapi juga menjadi kunci utama di teknologi modern seperti cloud computing dan cloud. But ingat ya, meskipun itunya keren, pengelolaan virtual machine-nya ini tetap butuh perhatian ekstra soal keamanan maupun konfigurasi biar performanya tetap maksimal. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, itu saja kurang lebih dari resume yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. I just had to let you know you're